Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Kujoks Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah cryptocurrency. Di sini kita akan bahas tentang Bitcoin dulu deh ya. Kita akan update Bitcoin. Nah, jadi sebelum itu silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Dan juga teman-teman semuanya bisa nanti klik aja link yang ada di deskripsi untuk bergabung ke ke grup Telegram ya. Sana kita akan sharing-sharing dan berbagi sinyal gratis ya. Nah, tapi yang pastinya terbatas. Oke, langsung aja guys, kita langsung aja membahas untuk cryptocurrency yang di sini. Pertama-tama kita akan cek dulu mengenai menggunakan Crypto Bubbles. Nah, jadi kalau dari Crypto Bubbles market cap plus dari mingguan itu Bitcoin naik sebesar 13%. Terus di sini kalau fear and greed-nya udah makin naik ya, kemarin 51 sekarang 52. Terus di sini kalau kalian nonton videoku yang sebelumnya itu kan aku buat langsung, ketika aku buat itu harganya masih rendah, pas aku buat langsung naik. Wah, gila banget. Nah, ini juga cryptocurrency di sini yang lagi hits itu trending tuh Luna ya sekarang ya. Terra Luna itu lagi naik banget. Ciptron, hati-hati kalian yang kayak gini-gini itu biasanya malah ini ya, hati-hati pokoknya kalau koin-koin micin. Oke, di sini kita lihat udah pada hijau ya teman-temannya, udah mulai hijau. Dan di sini kita bisa cek aja koin-koin yang kalian pegang itu udah hijau ya mungkin sekarang. Nah, jadi di sini kita lihat sebenarnya apa yang terjadi. Kita akan lihat dari beritanya. Kita akan cari dari Bitcoin News. Dari sini kita akan baca-baca berita ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau berita yang sensitif sekarang itu pasti yang membahas Ukraina dan Rusia. Nah, itu dua berita yang sangat sensitif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat harga Bitcoin sekarang itu mungkin sebagian besar dipengaruhi oleh perangnya Ukraina lawan Rusia gitu ya. Nah, Starlink terminal tiba di Ukraina untuk menyediakan akses internet saat perang mengganggu komunikasi. Ini link ya guys ya, semoga link bisa terbang nih. Nah, jadi nama koinnya link gitu. Oke, link. Ini pada bantu ini ya guys ya, kalau lihat pada bantu Ukraina untuk pokoknya semuanya orang-orang beralih ke Ukraina. Padahal negara Rusia mungkin yang paling besar di antara yang lain ya, ibaratnya daripada Ukraina lebih besar Rusia gitu. Cuma mungkin ada beberapa alasan mengapa mereka ini membantu Ukraina gitu ya. Nah, terus di sini kita akan baca lagi untuk berita-berita berikutnya. Pengumuman baru-baru ini tentang pengusiran beberapa bank Rusia dari sistem SWIFT telah meningkatkan kekhawatiran. Nah, ini juga kemarin ada berita bahwasanya orang-orang di Rusia itu panik ngambilin uang di ATM gitu ya. Mereka ngambil uang sebanyak-banyaknya karena kan dibatasin, dalam waktu dekatnya akan dibatasi gitulah kurang lebih. Oke, di sini tentang Metaverse. Rencana Damak terjun ke Metaverse terjadi beberapa minggu setelah jajak pendapat online. Oke, kita lihat lagi di sini, kalian bisa lihat. Ini dia, saya kecewa melihat beberapa bursa kripto menolak untuk mengakhiri transaksi dengan Rusia. Nah, jadi sebenarnya kalau menurutku juga harusnya beberapa kripto menolak transaksi dari Rusia, karena kalau misalnya dilanjutkan itu akan menjadi sumber keuangan mereka gitu. Bukan aku membela Ukraina atau apa, enggak. Ini mungkin salah satu cara untuk menghentikan peperangan gitu ya. Kalau misalnya uang udah nggak ada kan ya, mau beli-beli atau membuat ini itu nanti persiapan mereka mikir gitu ya. Nah, semuanya dikeluarkan nanti nggak ada duit payah gitu. Oke, jadi kita lihat lagi untuk di sini. Setelah menerima jutaan dalam Bitcoin dan Ethereum, sumbangkan Ukraina bahkan lebih banyak. Wah, ini dia guys. Kenapa aku bilang itu Bitcoin naik gara-gara orang pada nyerok, itu salah satunya. Dan juga itu
mereka mendapatkan mendapatkan Bitcoin dari beberapa donatur yang sangat murah hati gitu. Nah, keren banget. Oke, di sini kita akan menganalisa menggunakan dua harga. Yang pertama kita akan menggunakan IDR dulu ya, karena mungkin kita adalah orang Indonesia. Di sini kita menggunakan IDR. Di sini silahkan kalian menggunakan time frame 1D, nggak usah sih terlalu ini ya, 1D ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari 1D ya, kalau teman-teman lihat dari 1D itu dia sekarang udah bentuk resist. Di sini kita akan kasih gambaran nih. Ini udah di resisten ya teman-teman ya. Nah, ini udah di resistennya nih. Nah, jadi kalau misalnya next candle itu merah, berarti dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, jadi penurunannya mungkin ke area sini dulu teman-teman. Kita akan coret penurunannya ke sini. Ini nggak bisa dipakai ya, nggak bisa ini. Kita hapus dulu. Oke, penurunannya ke sini, ke area 598 juta itu udah mungkin udah kuat banget ya. Nah, sini lagi paling, terus turun lagi ke area sini. Keren banget ya kalau turun ke area sini. Nah, jadi kalau turun ke area sini mungkin teman-teman bisa serok gitu. Tapi kalau misalnya skenario nya seperti ini, nah, dia akan mantul ke sini, bahkan dia akan mantul ke area 800 jutaan ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada dua skenario. Jadi di sini pilihannya dia akan naik ke atas apa ke bawah. Kalau misalnya dia berhasil breakout di area sini, maka dia akan melanjutkan penaikannya itu untuk ke area atas. Kalau dia misalnya breakdown di area sini, maka dia akan melanjutkan penurunan. Nah, jadi titik dua yang saya lingkarin itu adalah menjadi titik penentu gitu ya. Nah, karena di sini ada beberapa support kuat. Yang pertama di sini 1, 2, 3, sini 4, 5. Nah, jadi ini udah kuat banget ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan tunggu aja sampai dia menentukan harganya. Oke, jadi di sini kita akan lihat lagi dari bagian sini. Nah, ini tadi aku kasih sinyal untuk anak-anak VIP guys ya. Nah, jadi untuk anak VIP aku kasih sinyal tadi dari atas, dari sini. Mungkin kita kasih harga dari sini tadi teman-teman ya. Kita kasih garis. Nah, pada beli di garis warna biru ataupun di harga 44.800-an gitu ya teman-teman. Nah, terus kita suruh short dan sekarang harganya 43. Kalau misalnya kita oper menggunakan penggaris itu udah mendapatkan keuntungan sekitar 2,53%. Itu kalau main di future kali 125. Oke, kita kalikan sebentar ya. 2,53 dikali 125, itu udah dapat 316% teman-teman kurang lebih. Dan targetnya itu adalah sampai ke bawah ya teman-teman ya. Misal dari sini sampai bawah. Kenapa nggak bisa nih? Dari sini sampai bawah guys, sampai sini 6%. Wow, udah 6 sekitar hampir 1000% ya kalau misalnya di future gitu. Nah, jadi pokoknya kurang lebih gambaran Bitcoin seperti itu kalau misalnya dari time frame 1 jam. Di sini kita coba ganti ke time frame 1D karena kita akan melihat Bitcoin dari jangka lama gitu ya. Di sini kita akan langsung hapus dulu semuanya. Nah, jadi di sini sama aja sebenarnya teman-teman. Sama aja ya kayak tadi kalau 1D itu sama yang kayak di IDR tadi. Nah, jadi di IDR tadi itu yang 1D-nya kurang lebih seperti ini guys ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kalau yang dari, nah ini dia. Ini udah menjadi support kuatnya nih teman-teman. Ini dia. Ini udah menjadi support kuatnya. Dan mungkin kalau dibawahin lagi bisa ya. Ini kenapa ini anjir? Ini kalau dibawahin gini lagi mungkin bisa juga gitu ya. Tapi di sini tuh tetap aja ini menjadi kuat dan lebih bagus lagi kalau kita gedein gini. Ini udah menjadi support yang kuat banget ya.
Nah, ini dia guys, jadi kurang lebih seperti ini sih. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoin berhasil break ataupun Bitcoin berhasil duduk di atas ini di area 46 ya, di area 46 dia itu berhasil membuat candle baru, itu mungkin dia akan terbang dulu teman-teman ke area sini. Kita akan kasih garis, dia akan terbang dulu ke area 51 sih ya. Kalau 5153 mungkin masih terkejar ya kalau untuk saat ini. Nih dia. Nah, karena kita akan melihat dari bagian sini ya teman-teman ya, bagian sini. Nah, jadi mungkin skenario-nya kurang lebih sama seperti yang IDR tadi. Bitcoin ada dua skema. Kalau misalnya dia mantul ke bawah, dia akan turun dalam, dan kalau misalnya ke atas, dia akan terjun lebih tinggi banget ya. Nah, jadi ya gitu aja sih teman-teman. Kurang semangat gara-gara lupa diingetin sama Ayang. Enggak, tadi aku melakukan deposit koin VeChain itu ke Indodax dari Binance gitu, terus nggak masuk, nggak tahu kendalanya apa. Udah coba menghubungi pihak dari Indodax, mereka suruh sabar gitu. Nah, ini masih, teman-teman silahkan komen sih kalau ada yang tahu caranya. Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa lo komen dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.